Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang tanda dipenuhi Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Apa yang membuat seseorang dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah yang bersama dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus adalah penghibur, penuntun, pengajar, dan penyokong bagi orang-orang percaya. Roh Kudus juga sebagai pemberi karunia, buah, dan kuasa bagi gereja Kristus. Seseorang dipenuhi Roh Kudus ketika ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah dan taat kepada pimpinannya. Seseorang dipenuhi Roh Kudus ketika ia mengalami pencurahan dan pembaharuan dari Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Seseorang dipenuhi Roh Kudus ketika ia hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama orang percaya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita dipenuhi Roh Kudus? Alkitab memberikan beberapa tanda atau bukti yang bisa kita lihat dalam diri kita atau orang lain yang dipenuhi Roh Kudus. Pertama, tanda dipenuhi Roh Kudus adalah hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Hidup kudus adalah hidup yang sesuai dengan kehendak dan karakter Allah. Hidup kudus adalah hidup yang penuh, yang menjauhi dosa dan mencintai kebenaran, serta hidup yang menyenangkan hati Allah dan menjadi saksi bagi dunia. Kedua, tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbuah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh adalah hasil atau dampak dari kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Buah roh adalah sifat-sifat yang mencerminkan pribadi Allah seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketiga, tanda dipenuhi Roh Kudus adalah memiliki karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Karunia roh adalah pemberian atau anugerah dari Allah melalui Roh Kudus untuk memperlengkapi dan membangun gereja Kristus. Karunia roh adalah kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan rencana dan tujuannya, seperti hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, nubuat, pengajaran, pelayanan, dan lain-lain. Keempat, tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berdoa dengan kuasa. Roma 8 ayat 26-27. Berdoa dengan kuasa adalah berkomunikasi dengan Allah dengan bantuan dan bimbingan dari Roh Kudus. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah dan mengalami jawaban-jawabannya. Berdoa dengan kuasa adalah berdoa dengan keyakinan dan kerendahan hati. Kelima, tanda dipenuhi Roh Kudus adalah menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Menjadi saksi Kristus adalah memberitakan Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Menjadi saksi Kristus adalah memberikan kesaksian atau bukti tentang apa yang telah dilakukan Allah dalam hidup kita dan mengundang orang-orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi tanda dipenuhi Roh Kudus adalah hidup kudus, berbuah roh, memiliki karunia roh, berdoa dengan kuasa, dan menjadi saksi Kristus. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kita telah menyerahkan hidup kita kepada Allah dan taat kepada pimpinannya. Tanda-tanda ini juga menunjukkan bahwa kita telah mengalami pencurahan dan pembaharuan dari Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Tanda-tanda ini juga menunjukkan bahwa kita hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama orang percaya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang 5 tanda dipenuhi Roh Kudus. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.